Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami duo Kocomoto. Ya, dengan saya Andreas Setiawan di Sengat HR, diskusi santai enak hangat seputar HR. Hari ini Pak Johar, rekan saya yang sama-sama tuo, ini juga nggak kalah tuo sebenarnya. Menipu aja rambut. Sedang dinas di luar. Jadi sekarang hari ini saya dan bintang tamu kami yang pernah membosankan pernah hadir waktu itu, ya, dengan siapa namanya? Pak Gary, Kristo Gary. Ya, namanya Kristo Gary. Kristo Gary orang mana? Saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Baik, siapa saja nih? Saya orang Indonesia. Oh gitu. Oke, kita lihat siapa yang sudah hadir. Iya. Sudah lihat-lihat. Kita lihat. Baik, dengan Ibu Jen, ya, selamat bergabung Bu Jen. Aduh, dari Bangka. Aduh. Boleh Bu Jen perkenalan juga, Pak. Bu, dari mana kotanya dan ciri khasnya apa? Ya, siapa ini? Bu Nanda Sagita, Ibu Ruli atau Bapak Ruli nih, maaf kalau salah. Ibu atau Bapak Blue Skies Day ya. Ibu Rindu, Ibu Cinara Putri, Pak Jafir. Silakan Bapak Ibu perkenalkan diri. Ya, dengan nama asli, kemudian kotanya dari mana, asal dan ciri khas kota tersebut ya. Silakan. Nanti bisa dapat voucher 25.000. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa di Sengat HR ini ada voucher 25.000 yang dapat diperoleh dengan menjawab pertanyaan benar jika kami nanti ada pertanyaan ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menarik, kita akan berikan voucher juga 25.000. Kemudian sharing-sharing yang menarik juga kami akan berikan 25.000. Juga termasuk perkenalan Bapak Ibu nanti yang kami akan pilih salah satu atau salah dua mendapatkan voucher 25.000 dari Teman Bakat, HR Indo Society, dan Hara Anargia Indonesia. Ya, ini voucher ini bisa untuk semua produk HR Indo Society. Ya, baik itu training online dan lain sebagainya yang biasanya diselenggarakan oleh kami. Ya, Bapak Ibu, silakan. Pak Ilham. Pak siapa? Ibu Reni Apriani. Bu Ruli, nama Ruli ya. Namanya kotanya Bu, sama ciri khasnya di kota. Pak Ivan dari Kapal Selam. Kapal Selam itu kota apa ya? Di Lembang ya? Lembang. Bapak Lembang. Palembang ya Pak Ivan ya, betul ya. Takutnya salah nih yang selam-selam kapalnya. Baik, Bu Jen, siap Bapak. Jen dari Bangka, udah Bangka. Pasti ingat empek-empek tekwan, bakwan, otak-otak, ya. Pantainya ndak ketinggalan. Waduh, lengkap, luar biasa. Baik, ada lagi Ibu Atika Hikmawati dari Magelang, makanannya getuk lindri. Oh, makanan khas getuk ya. Oke, Bu Atika Hikmawati dari Magelang ya. Pak Indra Cipta nih, wah, selamat bergabung. Kenal Pak Indra Cipta? Sama-sama dulu pernah di CL59. Lupa ya? Lupa saya. Baik, siapa ini? Pak Ivan ya, mungkin Pak Ivan Ipong, Pempek Palembang. Baik, Palembang. Pak. Iya. Siapa lagi? Berikutnya siapa ini? Ya, siapa lagi yang perkenalan? Nama asli, kota dari mana? Ilham, Depok, makanan khas Blimbing. Bener gitu? Yakin gitu Pak? Baik, Depok banyak blimbing ya. Yang lain siapa Bapak dia. Ibu? Ha? Dia beli blimbing. Beli embing ya. Di Depok belinya beli embing. Baik, siapa lagi Bapak Ibu? Berikutnya siapa nih? Kota asal. Nama dan kota asal, kemudian ciri khas dari kota tersebut. Ya. Alberta. Ayo dengan kota asal dan ciri khas kota. Ya, di mana Bapak Ibu tinggal?
Siapa lagi nih? Baik Bapak Ibu, hari ini seperti biasa topiknya kita berganti-ganti tiap tiap minggu ya. Kita ganti-ganti topiknya. Hari ini bintang tamunya Pak Christo Gary ini beliau biasa di bidang GA, General Affair. Jadi hari ini terkait dengan perjalanan dinas ya. Kita diskusi mengenai aturan perjalanan dinas. Nah, Bapak Ibu yang ada terkait perjalanan dinas di tempat masing-masing, boleh nanti kita sharing, diskusi, tanya jawab gitu ya. Karena kita juga judulnya kan diskusi Pak ya, Bapak Ibu, kita jadi lebih aktif. Ya, aktif ya, lebih aktif ya. Oke, ini Ibu Rindu Jogja Gudeg. Oh iya, Jogja Gudeg ya, bukan Tugu ya. Ibu Dewi Suarsuir Jember. Suarsuir nama makanan ya Bu? Atau apa? Saya baru tahu. Pak Johar biasanya hafal kalau nama makanan. Suarsuir Jember. Pak Ibu Neni nih ya, Bu Neni Makassar, Coto Makassar. Coto Makassar. Oh, ya, waduh. Baik, siapa lagi? Ibu Syafri Yeni. Selamat malam, Syafri Yeni, salam dari orang Minang, Kota Randang, Sanjay Balado. Oh, Balado. Baik. Pak Ruli, asal Palembang, Bekasi, kota ciri khas empek-empek lenjer. Oh iya betul, empek-empek lenjer. Kota Bekasi ciri khasnya empek-empek lenjer. Asal Palembang. Oh Palembang. Dia bacanya belakangnya doang. Ada Bekasi, dia Palembang. Oh iya. Ya baik. Bekasi. Oke, siapa lagi? Bapak Ibu Cendrawasih dari ini apa namanya? Papua. Cendrawasih Persada. Ya, siapa lagi Bapak Ibu? Boleh kenalan. Terima kasih sudah bergabung Pak Yugo Pras, Pak Syarif Fikri, Pak Hanggara ya. Kemudian Pak Gilang. Pak Gilang. Ya. Bapak Hutahaen. Juga baru gabung. Hutahaen ya. Waduh, ya. Ini biasanya gabung juga nih Bapak ini. Terima kasih nih Pak, udah gabung lagi. Ya. Siapa lagi Bapak Ibu? Boleh perkenalan lagi. Ini Pak Batam Laksama. Ini dengan namanya siapa Pak Wifrit? Dari Batam Laksa Melayu. Wah, makanan juga ya, Laksa Melayu ya. Ciri khasnya banyakan makanan ya. Yang mudah itu makanan ya. Kalau mikirin Oke. Ya. Salam dari Serang, Banten. Oh ya. Ciri khasnya apa Pak Banten Pak? Apa Banten? Oh, tahu Banten. Apa tuh? Bandara Soekarno Hatta. Itu Banten kan? Tapi bukan Serang itu. Ya, selamat bergabung Pak Handi Kurnia, Ibu Kurotuani ya. Iya. Pak Edi dari Sleman, Jogja. Gudeg maksudnya kali ya. Dan angkringan Jose. Oh iya benar Pak. Oke, terima kasih Pak Edi Pramono. Tadi siapa? Bu Nita Darwa, Nita Semarang dengan lumpia. Oh iya, lumpia. Saya ini gitu. Sampai ngeces nih Bu, lumpia Semarang. Kalau bahasa sananya lumpia sebenarnya. Lumpia, ya. Cuman masuk ke Jawa Barat jadi lumpia. Orang Sunda ngomong susah kayaknya. Lumpia. Ya, terima kasih udah bergabung Bu Margareta Isabella, Pak Furkon Rahmat, Bu Iranita. Ya, terima kasih sudah bergabung Bu Bestiane ya. Ya, baik, kayaknya kita harus bahas ini topik hari ini Pak Gary. Jadi kembali lagi kita diskusi mengenai perjalanan dinas. Terkait perjalanan dinas. Jadi Bapak Ibu boleh nanti mendengarkan sharing dulu dari Pak Gary seperti biasa. Nanti boleh kita sharing dan tanya jawab ya. Oke, Pak Gary. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan bahas mengenai perjalanan dinas. Di setiap perusahaan biasanya ada, tergantung dari aktivitas perusahaan. Tidak ada yang baku,
karena memang tergantung kebijakan dari pimpinan perusahaan yang untuk mengatur tentang perjalanan dinas. Tapi prinsip utama dari perjalanan dinas ini adalah efektif dan efisien. Jadi apakah perjalanan dinas atau perjalanan pekerjaan yang berkaitan dengan kantor ini yang keluar dari perusahaan sehingga harus dibuat aturan ini, tetap mengacunya atau prinsip utamanya adalah efektif dan efisien. Efektif dalam arti tepat sasaran, efisien tentunya berkaitan dengan biaya, lalu energi dan waktu yang harus dikeluarkan dalam melakukan perjalanan dinas tersebut. Contohnya begini, contohnya misalnya seorang karyawan ditugaskan untuk ke Surabaya. Kalau dia pakai pesawat, harga tiketnya misalnya 1,5 juta. Secara sisi efektif, sangat efektif karena perjalanan mungkin hanya 1 jam, tapi dari sisi efisiensi menjadi tidak efisien karena jadinya 1,5 juta maksud saya. Kemudian pilihan berikutnya misalnya pakai kendaraan umum, pakai bis ke Surabaya. Secara efisiensi mungkin dari biaya efisien, lebih murah, lebih rendah dari biaya pesawat, biaya tiket pesawat, tapi dari waktu menjadi tidak efektif karena perjalanannya jadi panjang, Lebih lama ya. lebih lama. Mungkin ada pilihan di tengah-tengah, pakai kereta api. Kereta api kan perjalanan kereta itu kalaupun berhenti di setiap stasiun tidak lama, relatif lebih cepat, dengan biaya juga tidak semahal kalau pakai tiket pesawat. Nah, jadi prinsip itu, prinsip efisien dan efektif yang menjadi pertimbangan waktu menentukan atau membuat operating standar dari perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu biasanya dimulai dari penugasan. Penugasan, jadi ada, kita mungkin di perusahaan tuh kenal dengan nama SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas. Jadi atasan memerintahkan ke bawahannya, ya Anda melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan swasta, perjalanan dinas itu pasti keluar kota. Beda dengan di perusahaan BUMN. Di perusahaan itu perjalanan dinas ada dalam kota. Tapi kalau di perusahaan swasta biasanya yang dimaksud dengan perjalanan dinas adalah perjalanan keluar kota. Tinggal masalahnya menentukan berapa kilometer sih yang disebut dengan luar kota itu mana gitu loh. Cimahi luar kota, dari Bandung ke Cimahi itu luar kota. Tapi jaraknya nggak lebih dari 30 kilo gitu. Ke Sumedang itu Bandung Sumedang kurang lebih 40 kilo. Apakah itu disebut luar kota? Tergantung dari kebijakan perusahaan. Di tempat saya kerja itu pernah kami menentukan minimal 60 kilo baru dianggap luar kota. Jadi selama jaraknya tidak lebih dari 60 kilo nggak dapat tuh biaya perjalanan dinas. Seperti perjalanan perjalanan kerja biasa dianggap sebagai pekerjaan dalam kantor, sehingga tidak ada biaya perjalanan dinas. Itu. Jadi penugasan dulu dalam bentuk surat tugas atau SPPD dari atasan. Lalu jika SPPD ini diterima, itu dasar untuk membuat pengajuan biaya perjalanan dinas. Nah, biaya perjalanan dinas ini itu ditentukan oleh perusahaan. Disepakati biasanya bersama HRD yang menetapkan. Di situ menyangkut transportnya, uang makan, penginapan, mungkin juga ada laundrynya, uang saku, uang perjamuan kalau nanti ternyata dalam perjalanan dinas sana akan ketemu dengan klien, ya biaya entertain. Itu tabel biasanya masuk di dalam SOP, itu yang ditentukan. Bagaimana penentuannya? Kembali itu tergantung kebijakan perusahaan Masing-masing ya. Masing-masing perusahaan beda-beda. Kemudian setelah melakukan perjalanan dinas, ada laporan pemakaian biaya perjalanan dinas. Dari yang tadi, dari yang dikeluarkan itu ada laporannya. Kemudian laporan perjalanan, jadi ada laporan pemakaian biaya perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinasnya. Di
Jadi setelah sampai keluar kota itu hasilnya apa? Nah, itu juga harus ada. Jadi empat hal yang dokumen atau menurut kami yang biasa di pekerjaan kami dulu, 4 hal itu selalu ada tuh. Penugasannya, permintaan biaya perjalanan dinasnya, laporan biaya perjalanan dinas, dan laporan hasil dari perjalanan dinas itu. Kalau boleh saya gambarkan alurnya supaya lebih jelas ya. Lebih jelas. Saya mau gambar. Dulu saya diajari Pak Tino Sidin gambar. Semua bagus ya. Semua bagus. Itu dimulai dari penugasan. Ini dokumennya adalah SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas. Penugasan itu biasanya ke si karyawan. Jadi ini di atasan di karyawan. Nah, ini ada dokumen tadi. Permintaan biaya perjalanan dinas. Permohonan biaya perjalanan dinas. Yang ini surat perintah perjalanan dinas. Ini yang permohonan biaya perjalanan di sini itu diajukan nomor 1, diminta persetujuan ke HRD. Kenapa? Karena HRD yang punya tabelnya. Ketentuannya dipegang oleh HRD. Jika sesuai maka ya lanjut, kalau tidak maka revisi. Tentu minta lagi persetujuan dari ini jika tidak ya. Karena pengajuan ini tetap harus ada dilampiri dengan SPPD. Cuman SPPD ini surat perintah ini yang asli dipegang karyawan, kopinya itu sebagai lampiran dari permohonan biaya perjalanan dinas. Jika iya baru ke finance untuk pencairan dana. Biasanya di sini ada, kalau di finance itu karena tidak langsung diakui sebagai pengeluaran, maka ada yang disebut dengan cash advance atau voucher. Cash advance yang nanti pada saat setelah si karyawan melakukan perjalanan dinasnya, nah, ketika kembali dia buat laporan. Ini kembali ya, ini karyawan kembali. Maka di sini ada LPBD, laporan pemakaian biaya perjalanan dinas. LPBPD, laporan pemakaian atau penggunaan apapun istilahnya, pemakaian biaya perjalanan dinas. Nah, di sini selain LP, laporan pemakaian perjalanan dinas, ada laporan perjalanan dinas. Ini dilaporkan ke finance. Ini ke finance. Ini ke atasan. Ini berarti ke atasan. Ini ke atasan. Finance pun sama, akan dicek.
Kalau tidak sesuai, maka akan kembali untuk direvisi. Kalau sudah oke, berarti closing. Cash advance akan di close sebagai diakui pengeluarannya. Basis. Jadi kalau di sini biasanya pakai cash basis, bukan accrual basis. Ya, Bapak Ibu yang mengerti soal akunting tentu ada istilah cash basis, accrual basis. Cash basis diakui ketika sudah jadi pengeluaran. Kalau accrual basis diakui pada awal uang keluar. Jadi alurnya begini kurang lebih ya. Saya ulangi, ada penugasan nanti karyawan bikin ada SPPD, atas dasar SPPD keluar pengamanaan biaya perjalanan dinas. Jika disetujui maka ke finance akan mengeluarkan uang dianggap sebagai cash advance. Kemudian setelah perjalanan dinas, karyawan melakukan laporan biaya perjalanan dinas dan laporan hasil dari perjalanan dinas. Kurang lebih seperti itu flow-nya. Semoga membantu gambar saya ini. Oke, ada Bu. Oke, sementara itu dulu. Mau jawab pertanyaan? Tadi beberapa udah saya jawab. Ini dari Pak Andrew yang belum sempat saya jawab. Oke. Apabila perjalanan dinas masih di dalam kota, tapi menggunakan kendaraan pribadi, apakah ada penggantian biaya bensin? Kembali itu tergantung. Karena kendaraan kantor saat tersebut tidak tersedia. Oke. Dasar perhitungannya bagaimana? Itu tergantung juga dari perusahaan. Di beberapa perusahaan mengaturnya begini, kalau memang pakai kendaraan pribadi, itu penggantian bensin biasanya kalau kendaraan itu kan 1:10 ya. Artinya nanti dicatat kilometer awal, lalu kilometer akhir, ketemulah sekian kilometer dibagi 10. Lalu dia si karyawan akan mendapat penggantian sekian dikali tarif bensin atau BBM per liternya. Biasanya ditentukannya bukan yang termahal ya. Biasanya kalau dulu premium, sekarang mungkin Pertalite ya. Jadi dipakai tarifnya tarif BBM Pertalite. Tergantung perusahaan. Ada juga yang modelnya angka langsung. Jadi pemakaian sehari sekian ratus ribu misalnya, sekian puluh ribu. Tergantung dari perusahaan. Tapi ini saya ambil contoh yang dulu saya pernah alami di perusahaan. Itu 1:10. Sehingga kewajiban mencatat kilometer awal dan kilometer akhir. Demikian Pak. Oke. Ini Pak Furqan belum sempat saya jawab lagi. Biasanya Pak, biaya perjalanan dinas itu diatur dalam undang-undang nggak Pak? Yang saya tahu tidak ada Pak dalam regulasi kalau perjalanan dinas itu. Semuanya kebijakan perusahaan sih. Kalau negeri ada di peraturan Menteri Keuangan. Cuma saya lupa nomornya. Untuk negeri, untuk negeri ya. Untuk PNS maksudnya. Untuk PNS itu ada di Permenkeu, peraturan Menteri Keuangan. Baik. Ada lagi yang lain? Pak Geri ada penjelasan lain mungkin? Ada penjelasannya. Jadi ini beberapa hal yang saya catat biasanya itu masuk di dalam SOP perjalanan dinas. Misalnya begini, ketika keluar kota lalu ternyata ada perubahan jadwal sehingga dia harus stay lebih lama. Atau nah itu harus ada dua. Nomor satu adalah gini, dia harus meminta persetujuan atasannya agar atasannya kontak ke bagian finance dan HRD. Diketahui bahwa ada perpanjangan perjalanan dinas misalnya. Yang kedua, mengenai uang. Uang itu ada dua hal juga. Pertama adalah apakah itu nanti sistemnya reimburse, ditanggung dulu oleh karyawan atau disusulkan. Jadi ditransfer ke si karyawan. Jadi itu tetap kembali tergantung perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah semua laporan perjalanan dinas itu harus ada buktinya. Ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya itu ditanggung oleh si karyawan. Pak, bagaimana dengan pengeluaran-pengeluaran misalnya yang nggak ada buktinya? Ya harus dibuatkan buktinya. Oleh karena itu harus ada kwitansi dan biasanya ditandatangani oleh manajer. Jadi posisi tertinggi di departemen itu untuk menyetujui
pengeluaran yang tidak ada buktinya. Misalnya apa ya? Misalnya bayar preman di pengkolan misalnya. Mel ya. Ya, atau Atau- ada pungutan liar di jalan gitu. Nah itu kan nggak mungkin minta kwitansi ke si premannya gitu ya. Nah itu bisa, tapi itu benar-benar ditandatangan, yang tanda tangan adalah atasan tertinggi di departemen tersebut. Atau mungkin kalau makan di warteg gitu. Mungkin dimakan tempat makan yang tidak bisa ada bonnya gitu Ya, mungkin ya. ya Ada pengeluaran yang tidak bisa diminta bon resminya gitu. baik, ini Bu Jen 1:10 itu rincian seperti apa Pak? Tadi ada banding. Oh, kendaraan. Jadi biasanya konsumsi BBM itu rata-rata mobil itu 1 liter untuk 10 km. Itu maksudnya. 1 liter tuh biasanya untuk 10 km. Umumnya begitu. Kalau motor lebih gila lagi, Bu. Kalau motor itu saya dapat di tadi itu dicek di tabel bahan bakar ini dari Honda Revo 1 liternya 62 km. Blade 61. Jadi ada nih tabelnya. Kemudian Scoopy 61,9 km per liter. Vario 125 59,5. Jadi bisa juga dipakai seperti itu kalau pakai kendaraan motor. Perjalanan dinas pakai kendaraan motor, misalnya mau sama seperti mobil, penggantian BBM-nya, bisa juga pakai tabel seperti ini. Dan itu masuk ke dalam SOP, sudah disetujui oleh direktur, artinya berlaku ke semuanya. Jadi nanti nggak bisa ada lagi negosiasi gitu. Dan ingat, patokannya adalah kilometer pemakaian motor ketika awal keluar dari kantor sampai kembali. Oke. Harus difoto. Jadi nggak Foto boleh. Ya, kalau sekarang apalagi ada teknologi WhatsApp. Jadi ketika mungkin misalnya pulang perjalanan dinas nggak langsung ke rumah, nggak langsung ke kantor, tapi pulang ke rumah, tetap harus catat. Gitu. Oke, ini Bu Ella. Biasanya perjalanan dinas untuk karyawan kontrak atau tetap saja Pak? Ya, siapa yang melakukan perjalanan dinas? Iya, tidak terlihat itu, tidak ada ya status karyawan. Itu kontrak tetap berlakunya adalah ketika karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan perjalanan dinas, maka berlakulah aturan itu yang tercantum di SOP. Oke, Pak En dulu lagi nih. Untuk uang saku ketika perjalanan dinas, apakah ada dasar perhitungannya? Ya, kok dibilang kembali tadi, dasar perhitungannya itu uang saku kembali kebijakan perusahaan ya, karena uang saku beda-beda. Misalnya nih, uang saku orang yang berangkat ke Jakarta sama yang misalnya ke Majalengka gitu. Biasanya nanti dilihat dari biaya hidup. Ya. Kalau di Jakarta kalau uang saku 30.000 kayaknya nggak cukup kan gitu. Itu di luar uang makan biasanya. Bahkan uang saku biasanya di luar uang makan. Ada juga perusahaan yang mengatur begitu. Jadi uang makan itu tersendiri sesuai dengan tarifnya perusahaan. Misalnya dianggap satu karyawan itu digaji itu biasanya ada tuh kan uang hadir lalu uang makan. Uang makan itu memakai tarif itu. Nanti ada uang saku, lain lagi uang saku. Uang saku itu biar buat kebutuhan di sana, misalnya beli anduk, beli sikat gigi misalnya. Ya kebutuhan di luar itu. Kembali itu tergantung perusahaan. Jadi perusahaan yang punya kebijakan untuk mengatur itu. Kalau tadi ditanya dasarnya apa? Ya biaya hidup ya. Ya biasanya sih biaya hidup gitu. Karena di Indonesia kan kita tahu sendiri bahwa UMK pun beda-beda tiap kota. Gitu Pak. Oke, ini Bunita Darwa. Pak, untuk aturan jam kerja perjalanan dinas itu sendiri bagaimana ya Pak? Dengan panduan jam kerja 1 hari 8 jam. Nah, itu tergantung juga. Ada perusahaan yang benar-benar menghitung. Ada juga yang diabaikan. Tergantung. Misalnya nih, ada yang menghitung bahwa contohnya ini deh. Berangkat dari kantornya itu jam 12. Maka hari itu dianggap dia sudah melewati jam makan siang, sehingga nggak dapat uang makan untuk hari itu. Perginya 3 hari, tapi waktu pertama dari perusahaan berangkat di atas jam 12 itu nggak dihitung bahkan. Uang makannya nggak dapat.
uang sakunya dihitung setengah bahkan. Ada juga peraturan perusahaan yang memakai aturan seperti itu. Nah, soal jam kerja ada yang sampai mengatur begini. Dia harus memanfaatkan misalnya perjalanan pakai pesawat. Di dalam pesawat dia harus kerja. Buktinya apa ya? Dia harus ngelapor bahwa dalam perjalanan kereta api misalnya dari Bandung ke Jogja pakai kereta api, dia harus kerja karena itu masuk jam kerja. Ada yang mengatur sampai sedetail itu. Ada juga yang enggak. Ya. Jadi tergantung juga Bu soal aturan kerja. Tetap kembali ke perusahaan Ya. ya, mau diaturnya seperti apa? Apakah perjalanan tidak dihitung? Ya. Apakah perjalanan sudah dihitung dalam itu ya jam kerja juga gitu ya? Silakan itu kebijakan perusahaan masing-masing juga Ya. gitu ya. Soal lembur juga, misalnya ini driver karena perjalanan dia melebihi dari jam 8 kerja kan, dari Bandung Surabaya. Jadi harus pakai mobil, nggak pakai tidak pakai kendaraan umum tapi pakai kendaraan dinas misalnya. Lalu dihitung lembur. Kalau dihitung lembur kan jebol itu. Makanya ada uang saku. Ya, itu Gitu, menggantikan untuk ya. menggantikan uang saku, menggantikan lembur. Gitu. Ini mungkin saya sharing juga termasuk kalau distribution center gitu ya, mobil-mobil box gitu ya. Pengantaran pengiriman barang gitu Bapak Ibu ya, ini terkait drivernya juga gitu. Sebaiknya memang ada perusahaannya kemudian menerapkan lembur gitu. Kalau sebaiknya sih tidak menerapkan lembur. Jadi kalau itu tetap pakai uang tadi, uang saku atau uang perjalanan dinas lah gitu. Itu karena misalnya ke daerah yang macet gitu ya. Kalau di daerah dekat kami mungkin ke Jakarta, ke Tangerang gitu ya, itu biasanya sopir kami itu kalau udah kena macet kan nggak tahu pulang jam berapa gitu. Kalau dengan lembur itu takutnya nanti bakal banyak sekali. Ya, di samping itu kalau dibalik kemudian benar tidak macet di sana gitu. Apakah dia kemudian tidur di jalan dulu santai-santai, pulang baru tengah malam? Kalau itu dihitung lembur itu akan jadi biaya besar untuk perusahaan gitu. Jadi sebaiknya memang kalau yang seperti itu luar kota gitu dibatasinya dengan uang saku gitu ya, bukan lembur. Tidak ada lembur kalau yang seperti itu, lemburnya dilepas. Harus ada penggantinya uang saku yang dibatasi. Kota apa sekian, kota apa sekian gitu ya Pak. Ya. Oke, Ibu Ruli TJ. Bapak atau Ibu nih, untuk entertain bagaimana Pak? Pertanyaannya maksud Biaya entertain yang tadi ya, biaya entertain. Gimana tuh? Kembali itu kebijakan perusahaan. Jadi apakah biasanya gini juga, perusahaan tuh ada stratanya. Manajer itu uang sakunya sekian, uang makannya sekian, uang penginapannya apakah di kamarnya yang single bed atau hotelnya hotel bintang 4, bintang 3, bintang 2. Kemudian transportasi apakah kelas bisnis, kelas eksekutif. Nah, itu range aturan itu yang dibuat dari strata. Kalau tadi juga artinya kaitan dengan entertain, kelas manajer tentu beda dengan kelas staff. Ya Gitu. betul. Jadi Itu juga biasanya uang saku berbeda. Uang saku berbeda, uang makan beda, uang penginapan Ya, beda, transportasi yang digunakan juga beda. Beda. Direktur dengan operator beda. Ya. Jangan sampai sama di kelas ekonomi semua ya. Ibu Dewi Setiawati, Pak, bagaimana membudget BBM sales yang pakai motor? Waduh, membudget BBM sales yang pakai motor. Mungkin bisa pakai yang tadi Bu. Jadi tentu itu kalau ditentukan sudah disetujui oleh direktur, mengikat ke semua karyawan. Misalnya tadi dari rata-rata motor zaman sekarang itu konsumsi BBM-nya cukup irit. Dulu waktu saya di perusahaan retail itu 1 liter untuk 40 km. Jadi kembali catatan kilometer awal dan kilometer akhir bisa digunakan seperti itu juga Bu. Jadi nanti ketemu seharian dia kemana aja, Ya. ketemu satu hari 100 kilo misalnya, udah dibagi 40 ketemu deh. Jadi analisa dulu ya. Ya, tapi bisa juga pemakaian BBM itu dibuat lamsam, ditentukan bahwa sehari
anggapannya adalah sehari itu 25.000 misalnya. Bisa juga seperti itu. Kemanapun dia pergi 25.000 misalnya. Mau jauh mau dekat, mau pemakaian jarak yang dia tempuh sehari cuma 10 kilo dengan sehari 100 kilo 25.000. Tergantung perusahaan menetapkan bagaimana kebijakannya. Tentu tetap patokannya adalah masalah efektif dan efisien. Gitu. Oke, ini Bu Safri ya, ini tanya lagi nih. Misalnya finance harus mengunjungi kantor pajak terkait pajak perusahaan dengan jarak lebih dari 70 km. Apakah boleh kita perhitungkan itu sebagai perjalanan dinas? Karena ada anggapan itu memang bagian dari job desk finance. Nah, kembali yang tadi Bu, apakah perusahaan menetapkan batas suatu perjalanan dinas adalah misalnya di atas 60 kilo, maka tadi kantor pajak yang lebih dari 60 kilo dapat uang perjalanan dinas. Atau ada perusahaan yang batasannya ada 150 kilo baru dianggap luar kota, berarti 70 kilo enggak. Atau memang perusahaan menetapkan itu bagian dari pekerjaan. Sebenarnya itu bisa dinegosiasikan, karena misalnya 70 kilo itu kan ada BBM-nya, ada misalnya biaya parkirnya, lalu lewat tol, berarti kan masuk pintu tol keluar ada biaya, itu siapa yang nanggung? Kecuali dari divisi finance menetapkan ada uang pribadi, misalnya uang divisi untuk perjalanan, dan itu tetap kan namanya perjalanan kantor ya, perjalanan dinas. Kalau menurut saya pribadi, sebaiknya ditetapkan kalau jaraknya lebih dari sekian itu masuk di dalam perjalanan dinas, itu bisa diajukan, ditetapkan, dibuat tarifnya seperti tadi. Begitu. Ini ada sambungannya tadi Bu Safri, itu berbeda halnya jika berhubungan dengan proyek klien, dan apakah memang kembali pada kebijakan perusahaan juga. Iya, jadi perusahaan. Artinya yang tadi itu 70 km dianggap finance, itu ini kalau project klien mungkin itu mah tetap perjalanan dinas gitu maksudnya kan. Iya. Tapi tetap itu artinya bukan dilihat dari bahwa ini kerjaan finance, ini kerjaannya marketing menghasilkan uang misalnya. Biar fair, menurut saya ya tentukan aja batas. Sampai di mana tuh ditentukan sebagai perjalanan dinas keluar kota. 60 kilo, berarti yang tadi kalau sudah 70 kilo dapat dong. Kembali itu kebijakan perusahaan dan sebaiknya disetujui oleh direktur, disetujui oleh seluruh manajemen bahwa itu berlaku mengikat. Jadi mengabaikan bahwa ini pekerjaan finance, ini pekerjaannya orang pajak, ini pekerjaannya marketing, pekerjaannya sales. Begitu. Jadi berlaku untuk semua, lebih fair menurut saya. Baik, yang lain lagi. Pak Jati Santosa, kalau dinas luar kota khusus driver bagaimana perhitungannya ya? Khususnya juga apakah lembur diperhitungkan kalau lamsam? Gimana? Yang tadi sudah terjawab ya sebetulnya. Ya, jadi kalau lembur tadi sudah dibahas, sebaiknya dihindari masuk perhitungan lembur. Jadi masuknya ke uang saku, dan uang saku biasanya lamsam. Kalau yang at cost atau yang sesuai dengan nota itu biasanya penginapan, terus tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus gitu ya, yang memakai angkutan umum itu biasanya at cost sesuai dengan yang tercantum di tiket. Oke, ada lagi yang lain. Ibu Dewi Setiawati Riola nih lagi nih. Mau tanya lagi Pak, uang apa saja yang pada umumnya diberikan kepada karyawan yang melakukan perjalanan dinas? Uang makan, uang transport. Transport itu termasuk transport dari lokasi kota asal menuju kota yang dituju, termasuk misalnya di sana harus pakai transportasi online di lokasi untuk misalnya dari penginapan ke kantor klien di kota tujuan, itu juga termasuk dihitung. Di sana ditetapkannya bagaimana, apakah sewa mobil atau pakai transportasi online, dan tetap semuanya harus ada bukti. Jadi uang makan, uang transport, uang penginapan,
Kemudian kalau penginapannya biasanya gini, jika menginap lebih dari 2 hari dapat jatah uang laundry. Laundry pun hanya dibatasi untuk 2 setel pakaian misalnya. Kemudian penginapan ada kaitannya sama laundry, uang saku. Kemudian ada uang perjamuan atau uang entertain. Biasanya itu, Bu. Ya, saya ulangi ya, uang makan, uang transport, uang penginapan, dan uang saku. Itu umumnya itu, 4 itu. Tambahan lainnya tadi adalah uang perjamuan atau uang entertain dan uang laundry. Ada lagi nggak ya? Setahu saya cuma itu. Iya. Oke, Pak Wahyu Jodi nih, bagaimana cara membuat acuan perjalanan lokal supaya tidak terjadi kebohongan? Misalnya ke Bandara Suta bilangnya menggunakan kendaraan pribadi padahal naik Damri. Waduh. Naik Damri harus ada buktinya ya. Harus ada buktinya kan, ada bukti itunya. Menggunakan kendaraan pribadi ada buktinya nggak dia? Kalau naik Damri kan harus ada bukti pembayaran itu. Kalau kendaraan pribadi mestinya masuk ke area bandara ada tiket parkir ya. Dan biasanya lewat tol, berarti ada apa namanya? Bukti masuk tol, tiket tol. Jadi ketika dia dapat ya ini kan pinter-pinternya biasanya itu bagian dari fraudnya karyawan itu. Ngakunya nginep tapi tinggal di rumah saudara. Lalu uang itu dipakai buat dia. Pernah ya? Enggak, pernah dapat kasus seperti itu. Gitu. Kemudian pengalaman gitu. Hampir. Aku belum pernah keluar kota ya. Oke. Oh, kemudian gini, dia membuat kwitansi abal-abal. Ya, itu. Nah, itu di bagian tadi, di bagian laporan pemakaian laporan pemakaian biaya perjalanan dinas. Di salah satu SOP yang saya baca di situ ada verifikasi. Artinya orang finance dan orang HRD verifikasi. Telepon ke hotel itu. Bener nggak ada yang nginep? Yang nginep dengan KTP, nama di KTP ini. Melakukan verifikasi kalau perlu. Ya, artinya kan sebenarnya pada intinya bukti-bukti itu ya. Bukti-bukti itu ada tidak gitu ya. Dan bukti itu sah atau tidak. Ya, itu mungkin harus diperiksa juga. Kemudian nanti juga Bapak Ibu, saran saya menetapkan standar sahnya sebuah bukti gitu. Sebuah bukti bayaran, bukti perjalanan dinas itu sahnya seperti apa gitu. Itu harus ditetapkan juga gitu. Jangan sampai nanti jadi peluang juga bagi pelaku. Saya pernah punya kasus dulu driver melampirkan tiket tol, tanggal, dan itu benar-benar saya perhatikan tanggalnya dan jamnya. Kebetulan mobil itu sudah dipasang GPS. Jadi setiap mobil dinas itu secara rahasia dipasang GPS, itu si driver nggak tahu. Itu kami bisa cek keluar pintu tolnya nggak sesuai dengan jamnya. Jadi seperti dia tuh keluar, kalau dilihat dari tolnya itu keluar terus masuk lagi gitu loh. Nah itu ketahuan. Jadi memang harus detail ya. Biasanya orang finance yang detail seperti itu. Lihat dari jamnya, tanggalnya. Jadi nggak asal begitu dapat bukti lalu pintu tol ini gitu. Ya betul. Waktu pemeriksaan verifikasi juga harus benar, baik, detail gitu. Oke, Pak Ruli atau Ibu Ruli nih, Pak, studi kasus perusahaan A menugaskan karyawannya ke perusahaan vendornya untuk bagian QC check. Menurut Bapak, hak dan fasilitas apa saja yang wajib diberikan kepada karyawan tersebut? Kalau vendornya di dalam kota sih nggak dapat apa-apa ya. Kalau vendornya di luar kota, haknya kalau dia pakai kendaraan kantor, biasanya drivernya sudah dibekali untuk uang tol dan uang parkir. Ada tambahannya, dan karyawan tersebut harus menetap dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau jangka waktu lama itu ada aturannya. Misalnya kalau dia lebih dari 2 minggu, maka
dia jangan atau misalnya lebih dari 5 hari jangan di hotel. Kalau gitu dia harus kontrak rumah atau kos, karena menetap lebih dari 7 hari misalnya. Kembali tergantung kebijakan perusahaan. Kemudian tadi kalau misalnya dia tetap di hotel, berarti dia dapat uang saku, dapat uang makan, uang transport, penginapannya mungkin plus laundry, karena kan dia harus cuci baju di sana karena lebih dari 2 hari. Apalagi ya itu paling. Lalu transportasi juga, transportasi selama di tempat sana ketika ketemu vendor, apakah vendornya ada fasilitas antar jemput, ya tentu itu nggak ada dong biaya transportasi. Tapi kalau misalnya vendor tidak menyediakan antar jemput, harus si karyawan itu yang ke tempat si vendor dengan kendaraan umum, tentu dia dapat. Tapi biasanya sih kan sudah ketika dia harus ke sana harusnya sudah ada pembicaraan apakah nanti antar jemput dan sebagainya. Oke, yang ada yang pertanyaan udah saya jawab juga, ini yang belum saya jawab. Jika training dan ada pengeluaran konsumsi, terus dimasukkan ke biaya perjalanan dinas uang makan. Jika training dan ada pengeluaran konsumsi terus dimasukkan ke biaya perjalanan dinas uang makan. Kalau training itu biasanya gini Bu, training itu trainingnya yang seperti apa gitu. Kalau misalnya trainingnya itu training 1 hari penuh, itu ada uang, ada makannya bersama itu ya, misalnya Di yang tempat pernah saya alami itu kalau kita training di sebuah hotel gitu ya, sebuah hotel tuh ada di sana ada cafe break, ada makan siang gitu kan, ada cafe break sore lagi. Itu perusahaan bisa menetapkan kemudian ya mana yang dianggap gini, pembayaran training itu sudah termasuk pembayaran makan siangnya gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi yang harus disupport oleh perusahaan adalah pembayaran mungkin biaya makan malam kalau dia menginap ya. Kalau dia menginap itu mungkin biaya makan malam gitu, seperti itu. Itu kan di sana juga biasanya sudah ada plus biaya tidur hotelnya segala macam. Kemudian breakfastnya kan biasanya juga free gitu ya kalau itu. Jadi yang dihitung kemudian ya biaya makan malam biasanya gitu. Nah itu diperhitungkan sesuai kebijakan perusahaan. Apakah kemudian free breakfastnya itu kemudian tetap dianggap dikasih uang makan juga, jadi makan breakfast pagi sama malam silahkan. Cuman kalau mau hitung lebih detail, lebih efisien dalam tanda kutip untuk perusahaan ya mungkin uang makan malam saja gitu, karena breakfast gratis gitu ya. Makan siang makan ditanggung oleh siangnya tempat sama training. Kan trainingnya sudah dibayarin, hotelnya dibayarin perusahaan gitu, udah kan sudah semua gitu, jangan sampai double. Nah, tinggal makan malamnya yang belum kan, makan malam kan nggak gratis itu. Kalau hotel gratis pagi malam nggak ada. Itu mungkin Bu kalau masukan kami ya. Iya, dan biasanya kan perusahaan yang booking hotel. Nah, di situ biasanya kita bisa tahu nih hotelnya menyediakan breakfast atau tidak gitu. Ada kalanya nih perusahaan karena hitungannya pingin murah lalu cari hotel yang tidak ada breakfast gitu. Tapi kan jadinya harus mengeluarkan uang makan nih. Begitu kurang lebih. Oke, sekali saya harus umumkan dulu ini ada informasi-informasi yang menarik dari Higher Indo Society ya, kita sampaikan dulu. Ya Bapak Ibu, seperti biasa Higher Indo Society selalu mengadakan beberapa training online. Ya, ini kami informasikan ya, saya informasikan. Yang pertama ini hari Sabtu 20 Maret ya, jadi nanti Sabtu ini ya, Sabtu ini ya, berarti 20 Maret itu jam 1 sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ini topiknya atau judulnya adalah DISC for Recruitment and Assessment. Nah ini dibawakan oleh Pak Johar, wah rekan kita Silver Hair. Waduh, materinya tentang pengenalan alat tes DSC dan praktek tes gitu, dan beberapa materi lain ya. Mohon maaf ini tidak terbaca sama saya. Baik, kemudian yang lain, nah ini kebetulan saya sendiri yang membawakan ini hari Minggu ini.
Hari Minggu ini saya akan membahas dan diskusi dengan Bapak Ibu peserta training itu tentang PP 35 tahun 2021 nih. Ya, peraturan pemerintah 35. Ini nanti kita bahas ya perubahan-perubahannya apa saja terkait PKWT, terkait waktu kerja dan waktu istirahat, terkait PHK gitu ya. Bapak Ibu yang mau jadi peserta training ini nanti kita bahas di sana. Kemudian hari Minggu lagi nih tanggal 21 Maret ini jam 1-nya ya, siangnya sampai jam 3 sore itu problem solving kompetensi yang dibutuhkan leader. Ini oleh Pak Johar lagi nih, hari Minggu siang ya, setelah saya pagi, ini Minggu siangnya. Kemudian yang lain lagi ini hari Minggunya juga sore ya, lebih ke sore, setengah 4 sampai jam setengah 6 sore. Ini kajian teknis dan implementasi aturan pengupahan pada PP 36 2021. Ini lagi hot-hotnya ya Bapak Ibu, PP 35, 36 seperti itu. Ini Pak Johar lagi nanti yang membawakan hari Minggu ini. Kemudian ini yang lain lagi oleh Ibu Fadila, ini Papi Kostik for Employee Selection. Nah ini hari Sabtu minggu depan ya, 27 Maret jam 9.30 sampai jam 12. Ya ini yang berminat untuk Papi Kostik ya, terkait Papi Kostik. Kemudian ini Pak Medianta membawakan workshop Leaderless Group Discussion LGD for Assessing Kompetensi Offline and Online Method. Nah ini Pak Medianta ya, Bapak Ibu yang tertarik, ini Sabtu minggu depan juga 27 Maret jam 1 sampai jam 4 sore ya. Kemudian yang lain lagi nanti bulan April saya awali, 4 April saya mengawali dengan workshop menyusun tata tertib karyawan sesuai Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP atau aturan turunannya Bapak Ibu. Saya akan memandu Bapak Ibu untuk menyusun tata tertib ya. Itu jam 9 sampai jam 12 di minggu pertama bulan April, hari Minggu pertama di bulan April tanggal 4. Kemudian selanjutnya di hari Minggu tersebut juga Pak Johar tampil lagi Diklat Kampus MSDM seri pengupahan. Ini jam 1-nya ya, jam 1 sampai jam 5 di Minggu 4 April itu oleh Pak Johar. Yang lain lagi minggu depannya hari Sabtu jam 10 tanggal 10 April ini Basic Draw a Person Test jam setengah 2 sampai jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Ini oleh Bu Fadilah lagi. Ya, kemudian ini Sabtu 10 April. 10 April jam setengah 2 sampai jam 5. Ini manajemen stres dengan psikodrama. Waduh, menarik nih. Action method oleh pematerinya Retmono Adi. Ya, silakan Bapak Ibu yang berminat. Kemudian workshop tes NST. Ini Pak Medianta lagi. Sabtu 17 April ini jam 9.30 sampai jam 12 siang. Itu kemudian ya, itu Bapak Ibu informasi training online di Higher in the Society. Baik, jam berapa sekarang? Kurang 7 menit lagi. Pak, ada pertanyaan lagi mungkin yang ingin dijawab lagi? Saya tambahkan aja bahwa ini yang pernah terjadi. Jadi karena kelalaian atau kesalahan si karyawan terjadi pembatalan tiket. Nah, itu menjadi tanggungan sepenuhnya si karyawan. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya luar biasa, misalnya ada yang sakit keras, keluarga sakit, atau ada yang meninggal sehingga dia membatalkan, atau memang permintaan dari atasan sehingga dia harus membatalkan. Tapi kalau karena kelalaian, dia terlambat misalnya sehingga ketinggalan pesawat, ketinggalan kendaraan umum, nah itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya si karyawan. Lalu pelaporan dari pemakaian biaya perjalanan dinas itu juga harus dibatasi. Kapan? Maksimal misalnya 3 hari sejak kembali dari perjalanan dinas harus dilaporkan untuk biaya perjalanan dinas, atau 7 hari misalnya berbarengan dengan laporan perjalanan dinas, hasil dari perjalanan dinas.
Sanksinya itu bisa macam-macam. Yang pernah terjadi itu sanksinya bahkan potong gaji. Karena kan ini berkaitan dengan pemakaian uang perusahaan, sehingga sanksinya berat. Bahkan ada yang potong gaji, termasuk SP3 misalnya. Dibuat seberat mungkin supaya orang patuh. Intinya sebenarnya seperti itu. Nggak perlu takut dengan sanksi sebenarnya, asal patuh. Sama halnya kita ngapain takut dengan sanksi nggak pakai helm kalau setiap hari kita pakai helm. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi perusahaan wajib mengatur itu, karena kalau tidak diatur ya nanti tidak teratur semua, berantakan gitu. Karena ini berkaitan dengan pemakaian uang perusahaan. Begitu, Pak. Oke. Ya, pertanyaan masih banyak sekali nih kalau kita coba. Coba di 7 menit ini bisa dikejar nggak? Oke, itu Pak Johar. Sukses Om Andreas dan Om Gary. Wah, maaf nggak bisa gabung, sedang dalam perjalanan dinas. Weh, ya terima kasih. Oleh-oleh ya. Dapat perjalanan dinas, uang sakunya berapa? Uang sakunya. Ya, ada pertanyaan nih, bedanya uang makan dan uang saku apa, Pak? Kalau uang saku uang makan di sini, uang saku di sini. Uang makan itu kaitannya dengan, karena dia harus melewati tadi makan siang misalnya dalam perjalanan dinas. Sementara uang saku itu uang hidup, biasanya kaitannya sama ini, seperti pengganti lembur tadi. Kemudian uang saku itu kaitannya dengan kebutuhan di luar makan yang harus dipenuhi oleh karyawan selama dia melakukan perjalanan dinas. Rata-rata perusahaan ngasih uang itu ya, karena kan dia tidak menggunakan uang gaji dia untuk hidup di sana gitu. Uang gaji untuk di rumah. Ini kaitannya sama pekerjaan, begitu kurang lebih. Sehingga yang membedakan itu, uang makan itu memang khusus hak dia untuk makan, untuk akomodasi, konsumsi. Kemudian kalau uang saku itu uang selama biaya hidup selama dia di tempat lokasi perjalanan dinas. Oke, itu ada bonus apa dari Pak Kristo nih, dari Pak Gary? Dari bonus saya itu adalah contoh SPPD, surat perintah perjalanan dinas, lalu contoh permohonan biaya perjalanan dinas, dan contoh laporan pemakaian biaya perjalanan dinas. Ada 3. Itu ada di link tersebut ya, di link. Apa namanya, Google Bitly, Google Form, Google Docs ya, Google Doc. Google Docs. Oke, Google Docs itu ada, dari staf kami sudah menginformasikan itunya, Google Docs-nya, linknya di situ ya, Bapak Ibu silakan untuk diambil ya, untuk diambil contoh-contoh di download tersebut ya. Baik, 3 menit terakhir kita umumkan Pak Gary untuk pemenang-pemenang voucher 25.000. Mana vouchernya ya, bisa ditunjukkan Pak Gary. 25.000 dari apa saja tadi? Ada dari Teman Bakat, ya, HR Indo Society, dan Hara Anargia Indonesia. Ya. Oke, 25.000 ya. Itu yang mendapatkan adalah Bu Jen. Ya, Bu Jen dapat lagi ya, sudah lama nggak tampil, sekarang dapat. Kemudian Pak Ivan Ipong. Ya, Pak Ivan. Ibu Safri Yeni. Ibu Safri. Kemudian Pak Furkon Rahmat. Pak Furkon. Pak Andrew. Kemudian Bu Ella 48. Oh, Ella 48. Kemudian Bu Nita Darwa. Nanti yang banyak tanya tuh Bu Dewi Setiawati Real. Ya, Ibu Dewi. Dan Ibu atau Bapak nih, fotonya sih perempuan tadi, Ibu Wahyu Jodi ya. Ibu mungkin ya, Wahyu Jodi gitu. Dan yang terakhir Ibu Ruli TJ ya. Bapak Ibu ibu-ibu bapak-bapak tersebut mendapatkan voucher 25.000. Konfirmasi ke nomor tersebut sebelum disengat HR minggu depan ya. Jadi kalau sudah disengat HR minggu depan sudah hangus gitu ya. Itu dikonfirmasi, karena ini atas nama, tidak bisa dipindah tangankan. Nanti jadi penggunaannya bisa di online training dan lain sebagainya, yang produk dari HR Indo Society juga. Nanti kalau ada offline training juga bisa digunakan. Tapi tidak bisa diakumulasi Bapak Ibu. Jadi satu voucher hanya berlaku untuk satu event, satu kegiatan gitu, saja. Seperti itu. Baik Pak Gary, kita sudah di ujung waktu nih. Oke, Bapak Ibu, kami tunggu minggu depan ketemu lagi di Disengat HR dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, dengan bintang tamu yang lebih heboh lagi dan tidak botak. Betul. Mudah-mudahan sudah tumbuh. Sampai minggu depan. Terima kasih, selamat malam.